konspirasi atau fenomena alam, mengupas kebakaran hebat di Los Angeles. Hingga tanggal 14 Januari 2025, kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, LA, masih belum sepenuhnya padam. Kebakaran ini telah menjadi salah satu tragedi lingkungan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dampaknya meluas, baik dari segi lingkungan, sosial maupun ekonomi, menciptakan krisis yang sulit teratasi dalam waktu singkat. Pada malam hari, Los Angeles, yang biasanya gemerlap berubah menjadi kota yang gelap gulita karena pemadaman listrik besar-besaran, blackout. Dalam musim dingin yang tercatat sebagai salah satu yang terkering dan terdingin, kondisi ini semakin memperburuk keadaan warga yang terdampak. Los Angeles, kota yang dikenal sebagai salah satu pusat hiburan dan teknologi dunia, kini berubah menjadi zona bencana. Ratusan ribu warga mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan menghadapi cuaca ekstrim tanpa akses ke penghangat atau air bersih. Apakah ini murni bencana alam atau ada faktor lain yang terlibat? Mari kita telusuri fakta-fakta, data, dan spekulasi yang beredar seputar kebakaran ini. Skala kebakaran yang menghancurkan. Mari kita mulai dengan menyoroti skala kebakaran ini. Berdasarkan data resmi yang dirilis hingga pertengahan Januari 2025, berikut perkembangan luas wilayah yang terbakar dari hari ke hari, 7 Januari 2025. Luas kebakaran mencapai 2.900 ekar atau sekitar 1.200 hektar. Untuk memberikan gambaran, luas ini setara dengan seluruh wilayah Bintaro di Indonesia. Meskipun saat itu masih dalam tahap awal, kebakaran ini sudah mencemaskan banyak pihak karena penyebarannya yang cepat. 8 Januari 2025. Dalam waktu sehari, luas kebakaran meningkat drastis menjadi 15.832 ekar atau sekitar 6.500 hektar. Bayangkan, gabungan wilayah Bintaro dan BSD di Tangerang terbakar habis dalam waktu singkat. 9 Januari 2025. Luasan kebakaran terus meluas hingga mencapai 19.058 ekar atau hampir 8.000 hektar. Ini setara dengan wilayah yang meliputi Kelapa Gading hingga Monas dan Pantai Indah Kapuk di Jakarta. 10 Januari 2025. Api semakin tak terkendali membakar 1.595 ekar atau sekitar 8.800 hektar. Wilayah seluas ini kira-kira setara dengan daerah dari DHMO hingga Tunjungan Plaza dan Citraland di Surabaya. 11 Januari 2025. Kebakaran mencapai 22.660 ekar atau sekitar 9.200 hektar, hampir setara dengan seluruh wilayah Jakarta Barat yang memiliki luas sekitar 10.000 hektar. Secara total, kebakaran ini telah menghancurkan lebih dari 20.000 struktur bangunan, termasuk rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur penting lainnya. Hingga saat ini, kebakaran ini dianggap sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah Los Angeles dan Amerika Serikat. Dampak ekonomi yang luar biasa. Dampak ekonomi dari kebakaran ini sungguh luar biasa. Menurut estimasi awal pemerintah daerah California, kerugian akibat kebakaran ini berkisar antara 52 miliar dolar hingga 57 miliar dolar, namun angka ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan meluasnya area yang terbakar dan bertambahnya korban yang terdampak. Sebagai perbandingan, biaya ini hampir 2 kali lipat dari anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung operasi militer Israel selama konflik Gaza yang dimulai pada Oktober 2023. Pada saat itu, Amerika Serikat mengalokasikan sekitar 22 miliar dolar untuk mendukung militer Israel, termasuk pengiriman senjata dan bantuan logistik. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat internasional.
mengapa negara kaya seperti Amerika Serikat tampaknya lebih siap untuk mendanai konflik militer dibandingkan menangani bencana domestik. Krisis kemanusiaan di tengah kebakaran. Tidak hanya dampak ekonomi, kebakaran ini juga menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam. Diperkirakan lebih dari 150.000 orang telah mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Mereka kini tinggal di pusat-pusat pengungsian yang sebagian besar tidak memiliki fasilitas memadai untuk menangani jumlah pengungsi yang begitu besar. Jutaan orang lainnya terdampak secara tidak langsung akibat terputusnya akses air dan listrik. Dalam musim dingin yang ekstrim, warga Los Angeles menghadapi tantangan besar. Suhu yang sangat dingin membuat kebutuhan akan penghangat menjadi prioritas utama. Namun, pemadaman listrik menyebabkan banyak keluarga tidak bisa menghangatkan diri. Selain itu, kebakaran ini juga mengganggu distribusi air, membuat banyak wilayah mengalami kekeringan. Seorang warga, Maria Gonzalez, yang tinggal di pinggiran Los Angeles, menggambarkan situasi ini sebagai neraka dunia. Dalam wawancara dengan media lokal, ia berkata, "Kami tidak tahu harus pergi kemana. Rumah kami habis terbakar, dan sekarang kami bahkan tidak punya air untuk minum." Apakah ini murni bencana alam? Kebakaran hutan adalah fenomena yang biasa terjadi di California, terutama selama musim kemarau. Namun, kebakaran kali ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini murni akibat faktor alam atau ada campur tangan manusia? Berikut beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab. Perubahan iklim kondisi cuaca ekstrem, termasuk musim dingin yang kering, adalah salah satu dampak dari perubahan iklim. Suhu yang semakin tinggi dan kekeringan yang berkepanjangan membuat hutan di California menjadi lebih rentan terhadap kebakaran. Kelalaian manusia. Sebagian besar kebakaran hutan di California dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah yang tidak diawasi, penggunaan kembang api, atau korsleting listrik. Konspirasi dan spekulasi tidak sedikit pihak yang mengaitkan kebakaran ini dengan teori konspirasi. Beberapa pihak menduga ada kepentingan tersembunyi, seperti proyek pembangunan besar-besaran atau upaya pengalihan perhatian dari isu politik tertentu. Namun, sejauh ini belum ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Kurangnya pencegahan kritikus, menyoroti kurangnya investasi dalam pencegahan kebakaran hutan, seperti pengelolaan hutan yang lebih baik dan peningkatan infrastruktur pemadam kebakaran. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah lokal dan federal memiliki peran besar dalam memperburuk dampak kebakaran ini. Pelajaran bagi dunia. Kebakaran hebat di Los Angeles bukan hanya menjadi tragedi bagi Amerika Serikat, tetapi juga pelajaran penting bagi dunia. Berikut beberapa hal yang bisa dipetik. Pentingnya mitigasi. Bencana negara-negara di seluruh dunia perlu meningkatkan upaya mitigasi bencana, termasuk investasi dalam teknologi pemadam kebakaran, pelatihan untuk tim penyelamat, dan edukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran. Perubahan iklim sebagai ancaman global kebakaran ini menjadi pengingat akan dampak nyata dari perubahan iklim. Upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca harus menjadi prioritas utama jika kita ingin mencegah bencana serupa di masa depan. Krisis kemanusiaan di tengah kekayaan tragedi ini menunjukkan bahwa bahkan negara kaya seperti Amerika Serikat tidak kebal terhadap krisis kemanusiaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sumber daya yang cukup tersedia untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pentingnya, solidaritas global dunia internasional harus bersatu dalam menghadapi tantangan global seperti kebakaran hutan, perubahan iklim, dan krisis kemanusiaan. Kolaborasi lintas negara dapat membantu mempercepat penanganan bencana dan mencegah tragedi serupa di masa depan.
Kesimpulan dari kebakaran hebat di Los Angeles adalah pengingat akan kerentanan manusia terhadap kekuatan alam. Namun, di balik tragedi ini, kita juga melihat gambaran yang lebih besar. Pentingnya kebijakan yang bijak, investasi dalam pencegahan bencana, dan solidaritas global dalam menghadapi tantangan bersama. Apakah ini murni bencana alam atau ada faktor lain yang terlibat? Yang jelas adalah bahwa tragedi ini harus menjadi momen refleksi bagi kita semua. Dunia perlu belajar dari kejadian ini untuk memastikan bahwa di masa depan kita lebih siap menghadapi bencana serupa. Sebagaimana kata pepatah, kita tidak bisa mengendalikan angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar kita. Mari kita bersama-sama menyesuaikan layar untuk menghadapi tantangan yang ada demi masa depan yang lebih baik bagi kita semua.